Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap K3 program ke-19 untuk PGSD. Kali ini kita akan membahas soal teknis profesional materi IPS. Budaya Indonesia, alat musik, rumah adat, warisan budaya UNESCO, ditambah dengan zona ekonomi eksklusif dan UMKM. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal pertama, lagu daerah yang berisikan nasihat orang tua kepada anaknya adalah A. Soleram, B. More, C. Jali-jali, D. Yamku, Rambe Yamku. Jadi masing-masing nyanyi daerah itu berisikan suatu hal atau menggambarkan sesuatu. Contoh, Bungong Jempa dari Aceh ini menggambarkan keindahan bunga jempa atau bunga kantil. 2. Laberage dari Bangka Belitung menceritakan tentang makan bersama. Ketiga, Soleram berisi pesan orang tua kepada anak sebelum tidur. Ini dari Riau. Lalu More dari NTB yaitu membawa kebersamaan. Jali-jali dari Betawi, jalinan pantun penghibur hati yang sedih. Yamko Rambe Yamko yaitu perang dalam negeri dari Papua. Gambang Suling dari Jawa Tengah ini menceritakan tentang indahnya bunyi gambang suling. Jadi ini jawabannya adalah Soleram yang berasal dari daerah Riau. Soal kedua. Berikut ini adalah alat musik petik tradisional yaitu kecuali A. Kecapi, B. Sasando, C. Tifa, D. Sampe. Jadi ini semuanya adalah alat musik tradisional yang mana yang bukan petik. Jadi yang pertama kecapi. Ini dari Sunda, ini petik. Kemudian yang kedua ada hasapi dari Batak Toba, ini juga petik. Lalu ada sasando dari Nusa Tenggara Timur dari Rote, ini juga petik. Kemudian ada sampe dari Dayak, ini juga petik. Jadi yang bukan petik itu adalah tifa. Tifa ini alat musik pukul dari Papua. Soal ketiga. Perhatikan macam-macam alat musik berikut. 1 tifa, 2 drum, 3 kolintang, 4 kendang, 5 gambus. Alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipukul adalah A. 123, B. 124, C. 134, D. 345. Jadi macam-macam alat musik tradisional yang dipukul itu yang pertama kolintang dari Minahasa, berarti nomor 3 masuk. Calung dari Sunda, kemudian tifa dari Papua, berarti nomor 1 masuk. Kendang dari Jawa dan Bali, berarti nomor 4 masuk. Rebana, talempong dari Minangkabau, tume dari Kalimantan Barat. Maka jawabannya adalah 1, 3, 4. C. Soal nomor 4. Upacara adat Gegayutan Karo yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Upacara adat tersebut untuk merayakan A. Upacara kelahiran, B. Upacara kematian, C. Hasil bumi yang melimpah, D. Upacara pernikahan. Jadi Gegayutan Karo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan upacara adat sedekah bumi sebagai ucapan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah. Maka jawabannya adalah C. Soal kelima. Masyarakat suku Kamaru, Papua memiliki makanan khas yaitu ulat sagu. Ulat tersebut berasal dari kumbang yang bertelur di pohon sagu yang sudah membusuk. Makanan khas tersebut dalam siklus hidup hewan berada pada tahap A. Kepompong, B. Larva, C. Imago, D. Nimfa. Kita bahas satu-satu. Larva itu adalah bentuk muda dari hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis, biasanya berupa ulat atau jentik pada nyamuk. Kepompong adalah stadium kehidupan ketiga pada hewan yang bermetamorfosis, biasanya terbungkus dan tidak bergerak. Imago itu adalah nama lain dari hewan dewasa, sedangkan nimfa itu adalah serangga muda dengan bentuk yang hampir sama dengan hewan dewasanya. Maka ulat sagu itu termasuk pada siklus larva.
Soal ke-6. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai tradisi unik meminta hujan saat musim kemarau panjang. Berikut yang termasuk tradisi minta hujan beserta daerah asalnya yang benar adalah A. Manten Kucing dari Tulungagung dan Cowongan dari Banyumas, B. Gedebuk Ende dari Bali dan Manten Kucing dari Surabaya, C. Erlau-lau dari Sulut dan Nyaluh Ondau dari Kalteng, D. Manten Kucing dari Blitar dan Nyaluh Ondau dari Kalimantan Timur. Ini jawabannya adalah A. Manten Kucing dari Tulungagung dan Cowongan dari Banyumas. Kita lihat pembahasannya pada slide berikut ini. Beberapa tradisi meminta hujan di beberapa daerah. Yang pertama Manten Kucing, yaitu ritual minta turun hujan dari daerah Tulungagung, Jawa Timur. 2. Cowongan, ritual minta hujan dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. 3. Gedebuk Ende, ritual memanggil hujan dari Karangasem, Bali. 4. Nyaluh Ondo, ritual memanggil hujan dari Kalimantan Tengah. 5. Erlau-lau, tradisi memanggil hujan dari Sumatera Utara. Soal ke-7. Tradisi Minangkabau yang ditandai dengan arak-arakan mempelai wanita pada saat prosesi pernikahan dari rumah kerabat perempuan pihak ayah dikenal dengan A. Malamba Inai, B. Arak Baku, C. Marase, D. Batimbang Tando. Jadi pada saat upacara pernikahan di Minangkabau itu ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, kalau arak dari rumah kerabat perempuan ayah ini disebut dengan arak baku. Proses pernikahan di Minangkabau diawali dengan yang pertama marase, yaitu tahap pertama tata cara pernikahan adat Minangkabau. Pada prosesi ini, utusan keluarga pihak wanita akan mendatangi keluarga calon mempelai pria. Kedua, batimbang tando atau bertukar tanda. Biasanya barang yang dipertukarkan adalah keris, kain adat guna mengikat kedua belah pihak agar tidak ada pembatalan rencana pernikahan sepihak. Ketiga, arak baku, arak-arakan mempelai wanita pada saat prosesi pernikahan dari rumah kerabat perempuan pihak ayah atau induk baku. Lalu malam Mbak Inai dilakukan semalam sebelum pernikahan. Mbak Inai berarti memakai daun pacar merah atau inai ke kuku mempelai wanita. Soal ke-8. Pada tahun 2015, ada 9 tarian yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan ke-9 tarian tersebut berasal dari satu provinsi. Provinsi yang dimaksud adalah A. Sumatera Barat, B. Jawa Barat, C. Jawa Tengah, D. Bali. Jadi, pada tahun 2015, 9 tarian yang diakui ini berasal dari Provinsi Bali. Tarian apa saja yang dimaksud? Kita lihat pada slide berikut ini. Pada tahun 2015, ada 9 tarian yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tarian tersebut berasal dari Provinsi Bali. Tariannya adalah 1. Tari baris, tari rejang, tari barangket, tari bumbung, tari legong karaton, tari sahyang dedari, tari topeng sidakarya, drama tari gambuh, dan drama tari wayang. Soal ke-9. Pencak silat ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Pencak silat berasal dari daerah A. Kalimantan Barat, B. Sulawesi Barat, C. Nusa Tenggara Barat, D. Sumatera Barat. Jawabannya adalah Sumatera Barat. Silat atau sile adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau yang suka merantau tentu mempersiapkan bekal yang cukup untuk menjaga diri agar terhindar dari hal-hal buruk saat di perjalanan atau di rantau. Maka mereka mempelajari silat atau sile. Soal ke-10. Tari Saman adalah salah satu tarian tradisional asal Indonesia. Tari Saman juga telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Tarian ini berasal dari suku A. Gayo, B. Asmat, C. Bugis, D. Batak. Jadi tari Saman itu berasal dari suku Gayo, Aceh.
Soal kedua. Berikut ini adalah alat musik petik tradisional yaitu kecuali A. Kecapi, B. Sasando, C. Tifa, D. Sampe. Jadi ini semuanya adalah alat musik tradisional yang mana yang bukan petik. Jadi yang pertama kecapi. Ini dari Sunda, ini petik. Kemudian yang kedua ada hasapi dari Batak Toba, ini juga petik. Lalu ada sasando dari Nusa Tenggara Timur dari Rote, ini juga petik. Kemudian ada sampe dari Dayak. Soal ke-11. Bagi suku Dani yang ada di Papua, kebersamaan dan kesetiaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dinamakan A. Iki Pale, B. Debus, C. Mak Nene, D. Ngayau. Jawabannya adalah Iki Pale. Daftar tradisi ekstrim di Indonesia. 1. Iki Pale, memotong ruas jari tangan sebagai ungkapan belasungkawa saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ini dari suku Dani, Papua. Debus, yaitu menusuk benda tajam ke tubuh manusia tanpa terluka, dari Banten, Jawa Barat. 3. Mak Nene, yaitu mengeluarkan jasad para leluhur dari kuburan dan dipakaikan pakaian, dari Desa Pangala dan Desa Barupu, Sulawesi Selatan. 4. Ngayau, berburu kepala musuh, dilakukan oleh anggota suku yang merasa dirinya terancam, dari Dayak, Kalimantan. Standar kecantikan suku Dayak Kalimantan Timur adalah memiliki telinga panjang. Semakin panjang telinga seorang wanita, maka dia akan semakin cantik. Cuping telinga mereka akan berhiaskan hisang atau anting khas suku Dayak. Tradisi ini dikenal dengan A. Telingaan aru, B. metatah, C. lulur. Jadi kalau yang cuping telinga yang panjang akibat dari memakai perhiasan hisang, yaitu anting khas suku Dayak, ini disebut dengan telingaan aru. Kalau metatah itu adalah tradisi potong gigi di Bali. Telingaan aru itu yang tadi. Kemudian kalau lulur itu adalah budaya perawatan tubuh untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori sehingga kulit menjadi cerah. Soal ke-13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gamelan mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2013, tepat 2 tahun sebelum Sekaten. 2. Sekaten mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia tahun 2015. 3. Pengakuan UNESCO akan budaya Suba dari Bali di tahun yang sama dengan budaya Noken dari Papua Barat, yaitu tahun 2012. 4. Pengakuan tari saman dari Aceh diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2011, tepat setahun setelah pengakuan warisan budaya Angklung. 5. Pengakuan keris dan budaya teater wayang kulit diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya berturut-turut tahun 2008 dan 2003. Pernyataan yang tidak tepat adalah A12, B23, C45, D15. Jadi ini jawabannya yang tidak tepat itu adalah 1 dan 2. Ini adalah beberapa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Suba dan Noken diakui UNESCO pada tahun 2012. Tari saman tahun 2011. Keris 2008. Wayang 2003. Sekaten 2014. Gamelan 2014 bersamaan dengan lumpia. Batik 2009. Angklung 2010. 9 tarian tradisional Bali tahun 2015, pencak silat 2019, kapal pinisi tahun 2017. Soal ke-14. Perhatikan daftar nama rumah adat berikut ini. 1. Rumah Gadang. 2. Rumah Honai. 3. Rumah Panjang. 4. Rumah Betang. Rumah adat yang dihuni oleh beberapa keluarga ditunjukkan oleh nomor A123, B124, C234, D3 dan 4.
Jadi ada rumah adat atau rumah gadang yang dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus, tidak hanya satu keluarga, yaitu rumah gadang, rumah panjang, dan rumah betang 1, 3, dan 4. Ini adalah gambar rumah gadang dari Minangkabau. Lalu ini rumah panjang dari Kalimantan Barat. Ini adalah rumah betang dari Kalimantan Tengah. Lalu ini adalah rumah Honai dari Papua. Kemudian ini adalah rumah Joglo dari Jogja, Jateng, dan Jatim. Kalau rumah Hanoi dan rumah Joglo ini dihuni hanya oleh satu keluarga. Soal ke-15. Perairan laut Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Litoral, abisal, dan kontinental, B. Laut teritorial, landasan kontinental, dan zona ekonomi eksklusif, C. Zona ekonomi eksklusif, litoral, dan zona batia, D. Litoral, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Jadi 3 bagian perairan itu adalah yang B. Laut teritorial, landasan kontinental, dan ZEE. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Batas perairan sejauh 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. 2. Batas laut yang ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. 3. Dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. 4. Jarak paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Pernyataan yang tepat mengenai ZEE adalah A1, B2, C3, D4. Jadi zona ekonomi eksklusif itu adalah yang nomor 2, batas laut yang ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, perairan Indonesia terbagi atas 3 wilayah, yaitu 1. Laut teritorial adalah perairan sejauh 12 mil diukur dari garis pangkalan kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 2. Zona ekonomi eksklusif, batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana, negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan, serta kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. 3. Landasan kontinental adalah wilayah dasar laut yang secara geologis maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua terdalam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Ini adalah gambarnya. Yang 12 mil itu adalah laut teritorial. Lalu yang 200 mil itu adalah zona ekonomi eksklusif, dan selebihnya itu adalah laut bebas. Lalu yang kedalamannya 200 meter itu adalah zona landasan kontinen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan tes P3K tahap K3 program ke-19 untuk PGSD. Kali ini kita akan membahas soal teknis profesional materi IPS, budaya Indonesia, alat musik, rumah adat, warisan budaya UNESCO, ditambah dengan zona ekonomi eksklusif dan UMKM. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberikan tambahan modal secara berkala kepada pengusaha UMKM. 2. Memberikan sistem standar operasional prosedur kepada pengusaha UMKM. 3. Impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM.
4. Memberikan keringanan biaya perizinan bagi pembentukan usaha kecil. 5. Memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula. Tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah A1234, B1235, C2345, D1345. Jadi tindakan yang benar untuk mendukung UMKM itu adalah 1345. 1. Memberi tambahan modal, kemudian 3. Import bahan baku, kemudian ekspor, sekaligus mempermudah fasilitas ekspor. Kemudian yang keempat, memberi keringanan biaya perizinan. Kemudian yang kelima, memberi pendampingan bagi perilaku UMKM, khusus pelaku usaha pemula. Jawabannya adalah D. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus untuk ATES tahap ketiga. Amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.